Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Casya Fadila, NPM 25411078 dari kelas manajemen 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Ibadah mulia dalam Islam, memahami makna, perbedaan, tata cara, dan nilai spiritualnya. Apa itu haji? Haji adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Ibadah ini dilakukan sekali seumur hidup dan hanya diperbolehkan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Haji terdiri atas serangkaian ritual yang harus dilakukan secara tertib dan penuh kekhusyuan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Nah, adapun arti umroh. Apa sih umroh itu? Umroh adalah ibadah sunnah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan serangkaian ritual seperti tawaf dan sya'i. Umroh boleh dilakukan kapan saja sepanjang tahun kecuali saat pelaksanaan haji. Meskipun sifatnya sunnah, umroh tetap mempunyai nilai spiritual yang besar dan dianjurkan untuk dilaksanakan bagi yang mampu. Adapun perbedaan haji dan umroh. Secara singkat dan jelas, yang pertama adalah haji. Haji wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan umroh adalah ibadah sunnah yang bisa dilakukan kapan saja. Haji hanya boleh dilakukan pada bulan Zulhijjah. Umroh bisa kapan saja sepanjang tahun. Rukun haji ada tambahan wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melontar jumroh di Mina. Sementara umroh hanya tawaf, sa'i, dan tahallul. Durasi haji lebih panjang, umroh lebih singkat, dan biaya haji umumnya lebih mahal karena lebih banyak ritual dan aturannya. Singkatnya, haji wajib dan waktunya terbatas, umroh sunnah, dan bisa fleksibel dilaksanakannya. Nah, adapun juga syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama, Islam dan berakal sehat. Yang kedua, sudah dewasa atau baligh. Yang ketiga, mampu secara fisik dan mental menunaikan ibadah. Yang keempat, mampu secara finansial untuk perjalanan dan kebutuhan selama di tanah suci. Yang kelima, dalam kondisi sehat dan tidak ada halangan berat. Dan yang keenam, mempunyai niat ikhlas karena Allah semata. Syarat ini penting agar ibadah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tuntunan agama. Ada juga rukun haji yang harus dipenuhi. Haji tidak sah jika ada salah satu dari rukun berikut terlewatkan. Yang pertama, ihram. Ihram adalah memakai pakaian ihram dan berniat haji dari miqat. Wukuf di Arafah, berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari terbenam, dan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah 7 kali setelah wukuf. Sya'i adalah berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, memotong atau mencukur rambut setelah melakukan sya'i. Melempar jumroh, melontar batu di Mina pada tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Tertib adalah melakukan urutan seluruh ritual sesuai aturan. Kepatuhan pada rukun ini menjadi fondasi sahnya ibadah haji kalian. Dan ada urutan pelaksanaan umroh lengkap. Urutannya ini lengkap ya guys. Yang pertama itu ihram dan niat umroh di miqat. Yang kedua, tibanya di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf 7 kali, putaran mengelilingi Ka'bah. Dan yang ketiga, melaksanakan sya'i sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Yang keempat, tahallul, memotong atau menggunting rambut sebagai tanda setelah selesai umroh. Biasanya diselesaikan dalam waktu singkat, cukup 1-2 hari saja. Dan ada juga sejarah singkat haji dan umroh. Ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah. Yang kedua, Allah SWT mewajibkan haji dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 sebagai rukun Islam kelima.
Nabi Muhammad SAW menunaikan haji dan umroh selama hidupnya serta mengajarkan umatnya tentang tata cara dan hikmah ibadah ini. Umroh sebagai ibadah sunnah juga memiliki sejarah panjang sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan penguatan iman. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah melaksanakan haji dan umroh. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan dosa. Yang kedua, membentuk jiwa yang sabar, disiplin, dan penuh pengorbanan. Yang ketiga, mempererat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah antar umat dari seluruh dunia tanpa memandang suku, ras, atau status sosial. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Yang kelima, menjadi momen evaluasi diri dan pembaruan spiritual. Jadi, kesimpulannya di sini, haji dan umroh adalah ibadah mulia yang membawa banyak manfaat spiritual dan sosial melalui pemahaman yang baik dan persiapan yang matang. Pelaksanaannya di ibadah ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Baik, sampai di sini penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.